berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jala adong masada halak di Jerusalem, namar goar si Simeon, halak na bonar jala daulat, na maima dit pangapul natu Israel, na niinganan nito di Porbadia do ibana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan Lukas 2 ayat 25, di mana disebutkan tentang Simeon, seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang menunggu kehadiran Tuhan, dan Roh Kudus ada di atasnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa kisah Simeon ini adalah salah satu kisah yang mampu menggambarkan bahwa usia tidak membuat seseorang kehilangan imannya. Ia percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya melalui kedatangan Mesias. Sebagai manusia, kita juga sering menghadapi masa penantian, mungkin untuk kesembuhan, ataupun jawaban atas doa kita, atau mungkin pemulihan dalam situasi hidup. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menantikan dengan setia, seperti Simeon? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan firman ini. Yang pertama, karakter Simeon yang menginspirasi. Saudaraku, Lukas mencatat bahwa Simeon adalah orang yang benar dan saleh, dipenuhi oleh roh Allah atas pada dirinya. Karakter ini mencerminkan bagaimana ia hidup dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang benar, Simeon menjalankan hidupnya sesuai dengan hukum Allah. Ia bukan hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi juga mempraktekkan dalam hidupnya. Sebagai orang yang saleh, ia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Doa dan penyembahan adalah bagian dari hidupnya. Ia juga dipenuhi oleh Roh Kudus yang membimbingnya untuk tetap menantikan penghiburan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hidup dengan karakter yang mencerminkan Tuhan? Menjadi benar berarti kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Menjadi saleh berarti kita harus membangun hubungan secara khusus dan pribadi yang mendalam dengan Allah melalui doa dan penyembahan yang benar. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus artinya kita harus peka terhadap pimpinannya dan percaya meskipun keadaan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, menantikan dengan sabar. Simeon menunjukkan kepada kita arti sebuah kesabaran yang sungguhnya. Ia menantikan Mesias dan keyakinannya tidak tergoyahkan meskipun ia tahu kapan janji itu akan digenapi. Saudara, dalam hidup ini kita juga sering kali berada dalam masa penantian. Mungkin kita sedang menunggu jawaban doa, kesembuhan, pekerjaan baru, damai dalam keluarga. Tetapi sama seperti Simeon, kita dipanggil untuk tetap sabar. Salah satu kunci kesabaran Simeon adalah kepercayaan pada janji Allah itu sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Janji ini menguatkan kita bahwa penantian dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saat menunggu, mari kita jangan menyerah pada keraguan. Sebaliknya, justru gunakanlah waktu itu untuk memperdalam iman kita, berdoa, dan melayani Tuhan. Penantian bukan berarti pasif, tetapi aktif mencari Tuhan dan mempercayai waktunya yang sempurna. Yang ketiga, penghiburan yang dijanjikan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu kedatangan Yesus sebagai Mesias. Penghiburan dari Tuhan
tidak selalu berarti semua masalah kita akan selesai, tetapi kehadirannya memberikan kita damai sejahtera di tengah pergumulan yang kita hadapi. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Penghiburan sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, tetapi hati yang damai karena tahu Tuhan menyertai kita. Saat kita merasa lelah menunggu jawaban doa, datanglah kepada Kristus. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya dan biarlah Dia memenuhi hatimu dalam penghiburan yang sejati. Untuk itu saudara-saudariku, melalui kehidupan Simeon mengajarkan kita 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, kita harus hidup benar dan menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kedua, kita harus belajar bersabar dalam masa penantian. Percaya bahwa Allah selalu setia pada janjinya. Yang ketiga, kita harus mencari penghiburan sejati dalam Yesus. Saudara-saudariku, apapun yang sedang kita nantikan hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Penantian kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sama seperti Simeon, mari kita tetap percaya, setia, dan bersandar serta menyerahkan seluruh pergumulan, tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.